Saya tantang Kang Dedi. Jahat. Hah? Jahat. Ah, Mamang percaya nggak sih ada orang yang berkepribadian ganda gitu? Kenapa nanyain itu? Ya soalnya kasusnya yang sering ditemuin itu di luar negeri, emang di daerah-daerah barat gitu. Emang di Indonesia nggak ada apa kepribadian ganda kayak gitu? Di Indonesia juga ada kepribadian ganda, Bang Iwan. Oh ada? Ada, tapi gandanya ganda campuran. Ganda campuran maksudnya? Itu yang siangnya Roni, malamnya Rini. Itu mah ngamen atau bukan kepribadian ganda. Udah, sok langsung mulai. Oh, gas. Assalamualaikum, sampurasun. Gitu ya. Wilujeng welcome di YouTube channel Bang Unai TV. Ya, terima kasih. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di dunia media sosial kita kali ini. Sampurasunnya kenapa gitu? Ada aja. Aneh. Ya, karena kali ini videonya semua saya yang menyiapkan. Bang Iwan tidak tahu. Emang kali ini kita akan ngebahas apa sih, Mang? Kita akan membahas sampurasun. Apa sih? Gak jelas. Sebenarnya siapa yang mau dibahas? Ya, jadi seorang bibi-bibi, Bang Iwan. Oh, bibi-bibi. Bibi-bibi dari Bogor yang pernah kita reaction juga. Aduh, bibi-bibi yang mana sih ya? Nah, setelah dia menyebutkan bibi-bibi, ditanggapi oleh Bapak Ai. Coba diputer biar inget. Oke, play. Sampurasun. Karena aku sudah janji warga se-Jawa Barat se-Kabupaten Bogor akan saya sepil tempat karuhun saya. Disinilah itu sudah dibabat habis ya oleh kebijakan KDM Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Mungkin karena melalui saya untuk memperjuangkan Gunung Garuga supaya ulah digundulan, ternyata saya kalah dengan penjabat rakus ya, penjabat biadab ya. Lihat ya, karena dia itu oligarki, antek oligarki. Assalamualaikum, sampurasun dulu jeng enjing. Buat ibu yang marah-marah terus, ibu Gunung Galuga mah, saya nggak tahu itu siapa yang nembangin, yang babatin. Tapi memang itu gunung merupakan tempat pembuangan sampah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Di sekitar wilayah tersebut ada salah satu areal yang itu milik TNI Angkatan Darat. Itu akan digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga sampah yang kegiatannya dikelola oleh Danantara. Jadi, dikaitkan dengan saya menyuruh melakukan pembabatan, penebangan, ya nggak ngerti, Bu. Ibu tanya deh sama Pak Bupati dan Pak Wali Kota Bogor ya, biar lebih jelas. Dan saya juga tahu lah, Ibu ini salah satu simpatisan dari seseorang yang memiliki ambisi politik di Indonesia. Saya paham, Bu, tapi itu hak Ibu dukung siapapun ya. Saya makan belum mikir apapun saat ini, ngapain nyerang-nyerang saya. Tapi saya ucapkan terima kasih, Ibu sudah menjadi tokoh kritis. Biasanya Ibu ngajarin kepala desa terus, sekarang ganti ngegebukin saya. Tapi nggak apa-apa, saya ikhlas, Bu. Ibu hebat, saya doain Ibu mudah-mudahan bahagia, sukses, dan tidak marah-marah terus. Dan kritik saya sesuka hati Ibu. Yang penting Ibu punya data dan fakta yang memadai. Tuh, Mang Iwan, si Bibi dari Bogor. Oh itu, kenapa dipanggil bibi sama mamang? Ya, saya nyebutnya Bibi. Emang kenapa, kan perempuan, Bibi. Lengkapnya bibi apa? Karena kelihatannya dia punya adab, Mang Iwan. Ya terus? Nah, terus jadi saya manggilnya Bi Adab gitu. Waduh, kenapa jadi biadab? Udah nggak cocok dia ngomong seperti itu ke Bapak Aing, makan Bapak Aing malah laki ya tuh. Harusnya laki mah mama, Mang Adab. Nah, yang biadab dia gitu. Laku Bibi. Iya, karena bibi kan harus perempuan. Ya jadi begini, Bi. Kalau dilihat dari proyeknya yang dipegang oleh Danantara, apalagi ini proyek pembangkit tenaga listrik, sepertinya mah ini proyek nasional, Bi. Ya kayaknya sih gitu. Iya, apalagi kan Bapak Aing tidak tahu menau siapa yang
membabatnya gitu, perintah dari siapa. Nah, kalau dibilang Bapak Aing gini, kalau dia istilahnya mengkritik kebijakan Bapak Aing yang katanya disuruh membabat hutan, membabat gunung, nggak pernah ada kebijakan Bapak Aing harus ngerusak hutan, harus ngerusak gunung. Justru Bapak Aing menyaah ke hutan, ke gunung, ke sungai. Sayang banget malah. Iya, makanya rada aneh. Apakah ini hanya senjata akal-akalan yang penting agar bisa nyerang aja gitu intinya Maya? Biar ada bahan gitu. Ya kita nggak tahu Mang Iwan. Kalau feeling Mamang gimana? Ya karena sangat berbeda sekali gitu antara dia yang dulu dan dia yang sekarang. Beda bagaimana sih, Mang? Beda Bang Iwan. Dulu mah ya walaupun tetap nyerenteng tapi rada kalem, nggak centil. Coba kasih contohnya. Ya saya perlihatkan yang dulunya seperti apa. Play. Assalamualaikum Sampurasun. Saya Tang Kang Dedi. Beranikah membongkar korupsi di kalangan aparatur pemerintah desa? Itu yang dulu Bang Iwan. Iya, terus beda di mananya sih, Mang? Ya beda di sininya. Play. Assalamualaikum Sampurasun. Nah itu beda di openingnya Bang Iwan. Emang kalau yang sekarang openingnya kayak gimana? Ya kalau yang sekarang mah gimana ya? Tadi kan udah lihat satu, Emang semuanya kayak gitu? sama semua kayak begitu. Oh, ada sampelnya nggak? Ya, saya kompilasikan. Play. Kecamatan Cibungbulan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. 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 Itu banget ya. Gimana Bang Iwan? Gimana pemirsa? Sudah terngiang-ngiang kah? Sudah merasa terganggu kah? Sudah merasa sakit kepala? Migrain kiri kanan? Migrain kiri kanan. Migrain mah cuma sebelah tuh. Iya, double migrain namanya Bang Iwan. Double migrain, double gardan kali. Jadi kalau saya lihat perbedaannya itu kesannya ya jadi pertanyaan gitu. Ada dua pertanyaannya. Apakah ini inisiatif sendiri, kreativitas sendiri, atau ada sutradaranya? Ada sutradaranya. Ya untuk membentuk karakter dia supaya lebih terlihat nyebelin gitu. Agar apa? Agar lebih gampang dinotis oleh netizen seperti itu. Oh gitu. Karena kan kalau pakai opening dia yang lama, netizen seperti yang lihatnya biasa aja gitu, kurang nyebelin. Coba aja lihat ya orang-orang ya terutama yang perempuan yang para penyerang Bapak Aing dari mulai si Nenden, terus yang pengacara kemarin, terus yang si terakhir tuh bocil ya, bocil yang baru SMA. Siapa lagi? Pokoknya itu yang ibu-ibu heran ya. Ciri-cirinya sama. Kata-kata cara berbicaranya itu nyebelin. Iya, sangat annoying kalau kata saya mah. Iya. Mengganggu. Coba Bang Iwan, ngeh nggak kalau cara mereka bicara itu caranya sama. Termasuk dengan ya si Bibi ini. Bibi apa, Mang? Bi Adam. Iya juga ya. Iya kan? Mirip. Jadi seolah-olah disetting untuk nyebelin gitu. Supaya apa? Supaya gampang diingat. Emang mirip sih, Mang. Ya ini mah praduga saya gitu kan. Yang tahu mah ya dialah yang lebih tahu mah. Iyalah, cuman tujuannya apa gitu. Tujuannya kan tadi buat naikin engagement lah. Iya ya, kenapa gayanya bisa seragam ya? Nah, yang terkait kata Bapak Aing bahwa dia adalah pendukung salah satu politisi, ada videonya. Oh, coba diputar. Play. Anies Baswedan. Anies pendukung dari Galuga. Saya pilih Pak Anies Baswedan. Ya. Nomor 1. Oh, Bang Iwan. Iya, tapi kalau emang dia pendukung Anies emang kenapa? Nah,
Itu pertanyaannya. Itu pertanyaan apa? Ini di saat ada orang yang menemukan video itu dan menyestis dan berkomentar, oh ternyata ya kan anak abah, oh ternyata pendukung Pak Anies. Nah, dia bertanya seperti itu. Emang kenapa kalau saya jadi pendukung Pak Anies katanya? Yang lebih baik jadi pendukung katanya daripada jadi pemuja. Oh, ternyata dia pernah ngomong kayak gitu. Nah, ini masalahnya. Di balik pertanyaan, emang kenapa kalau saya mendukung Pak Anies? Artinya dia ingin dimaklum, ingin dihargai, ingin dihormati dengan pilihan yang berbeda. Ya seperti kata Bapak Aing tadi, ya silahkan itu mah hak Anda kan gitu ya, hak Ibu gitu ya, hak Bibi. Ya emang bener itu hak dia. Iya, jadi dia inginnya ya udah kalau kalau saya mendukung Pak Anies emang kenapa kan gitu. Cuman masalahnya gitu, dia pengen nggak diapa-apain, tapi dia ngapa-ngapain. Alah, apa lagi maksudnya? Maksudnya dia pengen kalau orang lain tahu dia pendukung Pak Anies, ya udah gitu nggak harus dikomen macem-macem. Tapi dianya ngapa-ngapain sama pendukung Bapak Aing, sampai selalu disebut sebagai pemuja. Oh Nah gitu. ini kan standar ganda namanya. Kalau dia ingin diberi kebebasan untuk mendukung siapapun yang dia mau, tapi kenapa kepada pendukung Bapak Aing dia tidak respect? Harusnya kalau dia pengen dihargai perbedaannya dalam mendukung, dia juga harus menghargai atau dukungan orang lain kan gitu. Ya iyalah. Nah, iya, jangan gara-gara dia mendukung si A terus jadi benci sama yang mendukung si K kan gitu. Iya, giliran yang mendukung KDM dianggap salah. Nah, ini yang rada aneh, Cik atau ya para pendukung itu ya jangan bikin standar ganda sendirinya pengen dimaklumi tapi tidak bisa istilahnya menghargai para pendukung Bapak Aing. Terserah sama pendukung mah bebas. Iya betul. Nah berikutnya ini tentang SPP, Masih aja itu. masih seputar SPP. Oh, mainkan lah. Nah, kita lihat videonya. Play. Meski sudah ditolak oleh Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi, pembahasan Ranperda reaktivasi SPP SMA dan SMK negeri tetap berlanjut. Tanya, dengekeun. Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi mah geus nolak. Soalnya udah cukup senang geus ditinggal di nuda tanah oge dan nabos jeung bantuan ti provinsi cukup geus teu kudu ngaktifkeun deui SPP. Tapi ieu tah perwakilan kalian anggota DPR kekeh hayang SPP teh diaktifkeun deui. Ternyata gitu Mang Iwan, DPRD ternyata masih kekeh pengen anak sekolah sekarang bayar SPP. Padahal Bapak Aing sudah menolak, sudah survei juga ke lapangan, ke sekolah, dan sudah menemukan bahwa semuanya cukup, semuanya baik-baik saja. Jadi ada apakah gerangan di sana? Apa ya? Udahlah, gaskeun Bapak Aing, audit lah. Ya setuju. Audit dana bos seluruh SMA di Jawa Barat. Ya emang lah, gaskeun. Ya biar ketahuan, maksudnya sebenarnya dana bos dan dana dari Pemprov Jabar itu benar-benar mencukupi atau malah lebih. Nah ini kalau ternyata lebih terus dibilang kurang, nah ini kan ngarang namanya. Nah itu. Nah, apa gerangan? Ya emang lah, udah pada liur cara mikirnya. Dengan kita ini aja lah, hiburan. Nah lah, langsung hiburan. Bukan stres. Malam juga ini. Apa tema hiburannya kali ini? Random aja Bang Iwan kita hiburannya. Oh random, ya udah. Dimulai dari balap lari. Sok mainkan lah. Ya, lah ya. Play. Alas ya, itu kenapa habis jatuh kepala jadi gemulai mah? Ini bukti kalau ternyata kepribadian ganda, ganda campuran ada. Oh ternyata ada gitu ya. Itu ternyata kepribadian ganda campuran teh salah satunya. Oh ini sampel. Sebelum jatuh pribadinya pribadi yang gagah. Iya betul. Tapi setelah jatuh kenapa jadi melehoi? Iya benar. Apakah tulangnya melunak setelah terjadi benturan? Jadi lembek gitu. Ya bisa jadi. Makanya mamang juga hati-hati mang, jangan sampai jatuh ntar melehoi.
Sok, yang berikutnya Mang. Nah, berikutnya juga kayaknya ya nggak beda-beda jauh. Main kan? Play. Apa sih Andu? Apa sih Andu? Ayo, Bapak kita timbang dia dulu. Apalagi ini kepribadian ganda juga kah? Kan kalau ini bukan kepribadian ganda, kayaknya mah ini mah peran ganda. Oh, peran ganda. Apa tuh? Iya, bisa jadi apa istrinya jadi TKW. Oh, gitu. Jadi dia berperan ganda, jadi bapak juga, jadi emak juga. Apa diizinkan atuh istrinya jadi TKW? Ya, habis mungkin awalnya dia tidak bekerja, jadi mengharuskan istrinya ke luar negeri, siapa yang tahu kan? Paksa oleh keadaan. Ya, Sian mah. tapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Iya, Mang. Mungkin si bapak ini hanya ingin meringankan beban istrinya, mengantar anaknya ke posyandu, Ya, mungkin gitu. atau istrinya kurang sehat, Ah, bisa juga begitu. ya, atau Atau apa tuh? dia yang melahirkan, jangan-jangan Mang Iwan. Ngaco. Aduh, berikutnya. Ah, berikutnya tentang apa nih? Nah, berikutnya jadi orang jahil juga harus pinter Mang Iwan ternyata. Oh, sok main kan? Play. Lihat kan? Iya. Jadi orang jahil juga harus pinter. Kalau nggak pinter gitu malah jadi korban. Dia gak ngerti fisika, Bang. Coba kalau orang jahil yang pinter mah malah jadi punya konten. Ya konten. Konten prank. Oh, iya. Iya kan, prank itu kan kumpulan orang-orang jahil. Malah menghasilkan. Bener, jadi produktif gara-gara jahil ya. Iya, pesan untuk orang-orang jahil ya, harus pinter. Oke. Nah, untuk video berikutnya tentang apa ini? Nah, berikutnya ini kayaknya kurang ngopi. Kurang ngopi lagi? Ya, coba play. Como es lo que es el Comarapay no fique só Lord of Jesus. Nah, itu contohnya orang yang kurang ngopi. Apa yang kurang ngopi? Anak yang itu bawa bola? Ah, sama aja sama si abang-abang yang tadi atuh. Mang Iwan mah jadi fokusnya sama si Neng-neng yang megang bola. Emang saya emang lihatnya ke situ tadi. Coba fokusin ke abang-abang yang tadi, yang sebelum si Neng-neng itu datang. Oh gitu? Coba fokus ya. Kita ulang, play. Como es lo que es el Comarapay no fique só Lord of Jesus. Mana Mang Iwan? Ya saya nangkep. Apa yang terjadi? HP-nya diganti pisang. Itu HP-nya jadi pisang. Tadi berarti Mang Iwan kurang ngopi. Emang gak ngopi. Sama si abang tadi. Gak fokus, ngantuk. Hanya Mang Iwan sebelum syuting biasakan ngopi. Tadi kopinya sisa satu, kan dipakai buat mamang itu. Alah, menghitung-hitungan. Ah, lanjut. Masih ada lagi nggak? Udah terakhir nih. Tentang apa? Tentang cita-cita Mang Iwan. Aku mainkan. Oke, mainkan, play. Apa cita-citamu? Presiden, saya polisi, Kalau kau, tentara, kalau kau, malu saya. oh sini paling. Sebenarnya apa cita-citamu kau? Penjahat, Hah? penjahat. Penjahat. Itu apa bocil yang terakhir? Kenapa cita-citanya pengen jadi penjahat? Aneh. Ya mungkin dia menganggap penjahat itu profesi, Mang Iwan. Oh, bisa jadi, Mang. Dia belum ngerti soal itu. Atau disangkanya lagi main perang-perangan kali. Wah, yang belum ada ini peran penjahatnya. Oh, iya. Disangkanya ini lagi bagi-bagi peran kali ya. Ya, tapi kalau dipikir-pikir mah yang terakhir itu, anak terakhir itu justru yang memberikan pekerjaan sama 3 cita-cita yang lain. Yang terakhir bisa ngasih kerjaan yang lain. Ya karena kalau nggak ada penjahat, 3 cita-cita yang lain itu nggak ada kerjaan, Mang Iwan.